Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, One Piece is back nakama. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece chapter setelah seminggu lamanya kita menunggu. Tentu kali ini bocoran sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni Pipis dan juga Warsgen Forum. Oke, sebelumnya Tamagon mengingatkan dulu ya, di chapter sebelumnya hal yang mengejutkan terjadi, di mana kita melihat ada hal yang aneh terjadi pada kru bajak laut topi jerami yang mereka kali ini terpisah menjadi dua kelompok yang masih belum diketahui mengapa bisa begitu. Menariknya, Luffy, Zoro, Nami, Usopp dan juga Sanji sudah bersama-sama kembali dan berhasil untuk menumbangkan singa raksasa yang ada di rumah Lego tersebut. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1128 kita konon akan diberi judul RPG. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan color sprint terbaru, di mana di sini menggambarkan bajak laut topi jerami sedang terbang menggunakan sapu sihir dan seekor naga besar. Mereka terlihat menggunakan seragam sekolah dan mirip sekali seperti apa yang ada pada serial Harry Potter. Nah, apakah ada kejutan dan petunjuk di masa depan tentang color sprint yang satu ini? Bocoran pertama yang kita dapatkan pada chapter kita kali ini adalah kru bajak laut topi jerami tiba di tempat yang mereka kira adalah desa raksasa dan menemukan bahwa penduduknya ternyata bukan raksasa sama sekali, melainkan mereka hanyalah manusia biasa. Seluruh kerajaan ternyata adalah ilusi dan hanya sebuah kotak mainan di dalam ruang besar. Raksasa yang membuat kotak ini dikenal sebagai Sun God. Kru bajak laut topi jerami menghancurkan dinding hanya untuk menemukan Chopper di luar. Kemudian Dewa Matahari ini pun masuk ke ruangan yang merupakan seorang raksasa besar dengan tulang rusa di atas kepalanya hanya untuk menemukan kru topi jerami yang tengah dalam upaya pelariannya. Chapter ini pun berakhir dengan kru bajak laut topi jerami meluncur menjauh menggunakan kucing besar dari chapter sebelumnya. Dan sementara itu, Sun God mengejar mereka dengan sangat amat cepat. Tidak akan ada libur di minggu depan alias chapter akan rilis seperti biasa. Pembocor Pepis menerangkan untuk kita harap menunggu ringkasan resminya sebelum memutuskan apakah chapter ini benar-benar menarik atau tidak. Jadi tentu kita akan mendapat spoiler lengkapnya besok. Sedikit analisa singkat Tamagon tentang bocoran kali ini. Di chapter ini ada pernyataan tentang seluruh kerajaan ternyata hanyalah ilusi, hanya kotak mainan yang terletak di dalam ruangan besar. Nah, apakah memang Oda Sensei membuat kisah ini terinspirasi dari novel yang berjudul Perjalanan Gulliver? Nah, dikutip dari Wikipedia, Perjalanan Gulliver adalah sebuah novel tahun 1726 karya Jonathan Swift. Karya tersebut ditujukan untuk mengkritik dua hal, yakni mengkritik pemerintah Inggris kala itu yang semakin korup dan tidak masuk akal dalam menjalankan pemerintahan, dan juga mengkritik keranjingan publik teknologi dan ilmu semu. Nah, apa hubungan dari novel dan juga Luffy dan kawan-kawannya yang kita lihat pada chapter ini, yang tentu sedang berada di sebuah kotak mainan yang dimainkan oleh seseorang? Yap, kita akan bahas ini nanti ya, karena durasi untuk penjabarannya agak sedikit panjang. Lanjut, apa mungkin ini adalah ulah dari Loki yang dikenal sebagai dewa penipu? Apakah dia jatuh cinta kepada Nami? Jika dunia Lego adalah versi miniatur dari Elbaf yang dibuat oleh Loki untuk bersenang-senang dengan memasukkan manusia ke dalamnya, maka Oda sepertinya terinspirasi oleh salah satu dunia yang terkait dengan pohon Yggdrasil, yakni Midgard, tempat tinggal manusia. Selain itu juga, kita juga bisa melihat adanya kerangka manusia di samping Nami, yang mungkin mendukung beberapa pernyataan bahwa ada manusia lain selain kru yang dibawa ke dunia Lego. Tamagon sudah agak sedikit curiga dengan pohon Yggdrasil yang dikatakan pada chapter-chapter sebelumnya. Pohon itu terlalu kecil dan Oda sepertinya tidak mendesain pohon ini begitu mewah untuk kilasan pertamanya. Biasanya beliau membuat hal-hal semacam ini menggunakan halaman ganda yang terlihat mewah dan menawan, bukan pohon kurus kering seperti yang kita lihat pada chapter kemarin. Jadi pohon Yggdrasil yang sesungguhnya akan jauh lebih besar dan bukan seperti kurus kering dengan apa yang kita lihat sekarang ini. Kemudian menarik, apakah Sun God yang dimaksud di sini ada hubungannya dengan Chopper yang menghilang? Seperti pembahasan Tamagon sebelumnya yang menyebut bahwa Oda Sensei memberikan kita gambaran rahasia terkait dengan kemampuan buah iblis dari Chopper yang sangat ambigu. Di kolom SBS, Oda Sensei sempat menjawab pertanyaan terkait dengan buah iblis dari Tony Chopper. Ketika seseorang bertanya kepada Oda tentang buah iblis dari Chopper, dia menghindari pertanyaan itu dan melarikan diri. Nah, menariknya Chopper menyerupai dewa hutan Xurnenos.
dewa hutan manusia yang sering dikaitkan dengan alam, kesuburan dan juga alam liar. Ia digambarkan dengan tanduk rusa dan dianggap sebagai dewa hutan dan makhluk-makhluk lainnya. Bagaimana jika ini ada hubungannya dengan Kurohige yang menyambangi pulau yang ditempati oleh Chopper yakni Drum Kingdom? Apakah Kurohige tahu bahwa buah iblis legendaris sedang berada di tempat itu? Dan terakhir menariknya adalah pohon kerajaan Torino sepertinya mirip dengan pohon yang kita lihat di chapter sebelumnya. Apakah ini ada keterkaitan satu sama yang lainnya? Seperti biasa, di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Oke, informasi pertama yang menarik di minggu ini yakni mengenai One Piece live action dari Netflix. Netflix akhirnya secara resmi membagikan first look untuk karakter Tony Chopper yang akan muncul di season kedua live action One Piece. Alur cerita petualangan Luffy dan kru bajak laut Jerami akan kembali berlanjut di season keduanya. Sukses dengan season pertamanya pada 2023 kemarin membuat Netflix tidak perlu waktu lama lagi untuk memberikan lampu hijau dari season selanjutnya. Bahkan mereka memberikan kejutan besar bagi para fans. Dengan serinya yang mengikuti arc dalam versi manga, One Piece live action season kedua ini akan menghadirkan beberapa alur cerita klasik. Beberapa di antaranya adalah Little Garden dan juga Drum Island. Nah, bagi kalian yang mengikuti animenya, tentu tidak asing bagi kalian dengan dua arc tersebut. Di arc Little Garden diperlihatkan bagaimana Nami harus mengalami demam yang parah akibat penyakit yang misterius. Hal tersebut pun berlanjut ke Drum Island di mana Luffy dan yang lainnya berusaha untuk mencari dokter demi menyelamatkan si navigator ini. Nah, di dalam momen inilah kita kemudian diperkenalkan dengan sosok rusa lucu yang akan menjadi dokter kapal dari kru bajak laut Jerami yakni Tony Chopper. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu oleh para fans. Tony Chopper akan dihadirkan oleh Netflix dalam alur cerita season kedua di One Piece live action nanti. Ada momen di mana sang aktor dari pemeran Monkey D. Luffy yakni Inaki Goidoi memperkenalkan karakter baru yakni Tony Chopper. Namun kameranya sendiri tidak memperlihatkan Chopper dari depan. Nah, kita memang masih belum tahu apakah karakter Chopper akan dihidupkan melalui boneka, aktor, atau melalui CGI. Namun yang pasti sekilas dari apa yang dihadirkan dalam tayangan tersebut, memang sepertinya Netflix menghadirkan karakter Chopper dengan bantuan CGI. Jadi kita masih belum melihat bagian depan dari wajahnya, namun dari penampilan belakang tampak Chopper akan sesuai dengan versi manganya. Lanjut, kabar gembira bagi para fans One Piece. Pada 19 September 2024, Netflix secara resmi memperkenalkan lagi-lagi pemeran karakter untuk musim kedua di One Piece live action. Joe Manganiello diumumkan untuk memerankan karakter Mr. Zero alias Crocodile, salah satu musuh besar dalam seri One Piece. Sementara itu, Lera Bova telah dipilih menjadi Miss All Sunday alias Nico Robin. Nah, Crocodile sendiri dikenal sebagai salah satu musuh yang paling ikonik dalam One Piece. Dia adalah mantan Shichibukai yang memiliki kekuatan buah Suna Nomi yang memungkinkan dia untuk mengendalikan pasir. Sementara itu untuk Nico Robin adalah seorang arkeolog dan satu-satunya yang bisa memecah poneglyph, menjadikan karakter kunci ini di dalam cerita One Piece. Mengenai Joe yang dimana aktor dari Crocodile ini berbicara tentang betapa pentingnya menunjukkan pola pikir Crocodile setelah dikalahkan oleh Shirohige. Kehilangan mimpinya membuatnya terluka, kecewa dan tidak dapat mempercayai orang lain. Manganiello berjanji akan melakukan yang terbaik untuk menghidupkan penjahat ikonik dalam One Piece ini. Sementara itu dia juga mengganti banner di Twitternya dengan adegan dimana Crocodile menusuk Luffy dan bionya yang mengatakan kata-kata yang menjadi ciri khas dari Crocodile. Sementara itu, Lera Bova yang memerankan Robin mengatakan bahwa hasrat mendalam Robin untuk menemukan keluarga sejati yang menerimanya sangat sesuai dengan tema One Piece. Jadi dia sangat yakin untuk menghidupkan kisah dari Robin ini. Oke, jadi sekian saja pembahasan tambahan kali ini ya. Mungkin dari kalian punya pendapat seputar bocoran yang muncul di hari ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada informasi yang terlewatkan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.